Episode 37, ketika Dr. Aldi menceritakan ponselnya yang jatuh di eskalator. Setelah selesai mengomeli kedua pengawalnya, Dr. Aldi segera mempersilahkan Tuan Bagas dan Reza untuk masuk ke dalam ruangannya. Jadi, akhirnya pulang hari ini, katanya tadi tidak boleh. Tanya Dr. Aldi, mencoba memulai obrolan. Namun Tuan Bagas tidak menjawabnya. Kalian mau minum apa? Tanya Dr. Aldi yang belum menyadari bahwa Tuan Bagas tengah kesal padanya. Gak usah, nanti ngerepotin lu, jawab Tuan Bagas ketus. Lah, ini ada apa sih? Lu marah sama gue, gara-gara pengawal tadi kah? Mereka orang baru gas, kalau lu masih kesal atau gak suka, biar gue suruh pecat aja. Tapi kasihanlah gas, mereka kan orang baru, sebenarnya wajar jika mereka tidak tahu. Dendra aja kemarin hampir tidak boleh masuk juga, terang Dr. Aldi. Yang harus dipecat sebagai sahabat gue, kayaknya bosnya, bukan mereka, kata Tuan Bagas, masih dengan nada ketus. Lah, gue salah apa? Oh, karena tidak turun pas kalian mau pulang ini, kan gue tidak tahu. Lu juga nggak bilang-bilang. Tadi pas gue tengok, Reza juga nggak ada bilang kalau mau pulang. Tadi pagi, Rika jelas bilang kalau tidak boleh pulang hari ini. Terus salah gue di mana? Tanya Dr. Aldi, terheran-heran dengan sikap Tuan Bagas. Sementara Reza hanya geleng-geleng kepala, melihat sikap papanya yang jadi kolokan. Dia pun tidak mau ambil pusing, dan memutuskan membuka media sosial di ponselnya. Ah, sudahlah, gue mau dibuatkan janji temu sama Dr. Frida. Reza tadi bilang mau mencoba menjalani konseling sama dia, kata Tuan Bagas, merasa kondisi Reza lebih utama daripada kekesalannya. Wah, baguslah. Sebentar ya, kata Dr. Aldi, seraya bangkit berdiri, menuju meja kerjanya. Dia pun mengambil gagang telepon yang ada di meja, dan dengan cekatan menekan tombol operator. Sambungkan ke ruangan Dr. Frida, Polip Psikiatri, kata Dr. Aldi melalui sambungan telepon. Apakah Dr. Frida ada? Oh, oke. Nanti, begitu dia selesai, suruh ke ruangan saya ya. Katakan padanya emergency, kata Dr. Aldi ketika telah tersambung ke ruangan Dr. Frida. Setelah meletakkan kembali gagang telepon pada tempatnya, dia pun kembali duduk di sofa. Frida masih ada sesi konseling sama pasiennya Dendra. Jadi, dia pasti melakukan yang terbaik juga. Mungkin akan sedikit lama. Kalian mau menunggu? Atau dibuatkan jadwal untuk lain waktu saja? Jelas Dr. Aldi. Berapa lama om biasanya? Tanya Reza pada Dr. Aldi. Mungkin sekitar 2 jam, tergantung. Tadi dia sudah berapa lama? Jawab Dr. Aldi dengan jujur. Kita tunggu saja, Pak. Pumpung Reza masih libur. Nanti kalau terlanjur masuk, Reza nggak mau ya? Bolos-bolos cuma buat beginian doang, kata Reza, sambil terus fokus ke layar HP-nya. Ponsel lu kemana sih, Di? Kalau 2 jam, mending gue balik kantor dulu. Nanti gue balik lagi, jemput Reza. Kasihan Satria sendirian, berkas gue tadi numpuk banget. Tambah sesinya Reza, berarti masih ada 4 jam lagi kan? Tanya Tuan Bagas pada Dr. Aldi. Oh, iya Gas, gue lupa mau cerita, seru Dr. Aldi, seraya menepukkan kedua tangannya. Ada apa? Tanya Tuan Bagas. Tadi siang gue ketemu sama anak gadis. Sumpah Gas, gue kaget banget melihat wajahnya, kata Dr. Aldi dengan nada sangat antusias. Kaget kenapa? Gue tuh sedang menanyakan, ponsel lu kemana? Kenapa malah bahas anak orang sih? Kata Tuan Bagas, tidak tertarik dengan cerita Dr. Aldi. Makanya, dengerin dulu. Cerita ini ada hubungannya sama ponsel gue. Jadi ceritanya, tadi pas dari ruangan Reza, gue ada panggilan darurat dari UGD. Karena buru-buru, seraya melihat hasil pemeriksaan pasien di eskalator, entah gue yang nabrak, atau gadis itu yang nabrak. Intinya, dia jadi mau jatuh. Nah, gara-gara nangkap bocah itulah, ponsel gue jadi terpelanting jatuh, pecah deh. Tapi pas gue lihat anak itu, gue bener-bener kaget. Karena gue serasa melihat Rika zaman masih muda. Zaman masih gokil-gokilnya kami. Asli, kaget gue. Jadi keinget masa muda, masalahnya mirip banget. Sumpah, gue nggak bohong.
cerita Dokter Aldi dengan nada sangat antusias. Sebelum Dokter Aldi mengenal Tuan Bagas, dia telah lebih dulu mengenal Nyonya Rika. Mereka adalah sahabat sejak SMA. Dan ketika Dokter Aldi melanjutkan sekolah kedokteran di Sydney, bertemulah dia dengan Tuan Bagas. Bahkan Dokter Aldi lah yang menjadi mak comblang kedua pasangan tersebut. Dokter Aldi baru kembali ke negeri awan sekitar 8 tahun terakhir, sejak papanya sakit dan akhirnya meninggal dunia. Sehingga dia harus mengelola rumah sakit karena kakak perempuannya, mamanya Dindra, Cahaya Ardila, lebih suka menjalankan bisnis propertinya. Dokter Aldi sama sekali tidak mengetahui tentang Renata. Dulu dia pernah mendengar bahwa Tuan Bagas dan Nyonya Rika mempunyai anak kembar. Namun, ketika kembali ke negeri awan dan sering berkumpul lagi dengan mereka berdua, dia hanya melihat Reza. Sedangkan baik Tuan Bagas maupun Nyonya Rika, sama-sama tidak ada yang pernah menceritakan masalah Renata kepadanya. Sehingga ketika menceritakan masalah pertemuannya dengan Rizkia, dia bersikap natural saja. Sementara Tuan Bagas yang mendengar cerita Dokter Aldi, sontak kaget. Dengan tiba-tiba dia bangkit berdiri dan berseru, "Sekarang dia di mana, Di?" Tanya Tuan Bagas dengan nada cukup lantang, saking kagetnya. Jika Dokter Aldi, sahabat istrinya, yang mengatakan kemiripan itu, ada secerca harapan di sudut hatinya. Berharap gadis itu adalah Renata. Lah, mana gue tahu. Di mana dia sekarang? Kejadiannya kan sudah tadi siang. Kenapa? Sebenarnya, yang lu khawatirkan ponsel gue? Apa gadis itu sih? Tanya Dokter Aldi, merasa sangat heran. Melihat reaksi Tuan Bagas yang tidak biasa. Cari dia Di, sekarang, cepat, bentak Tuan Bagas. Lah, buat apa? Ponsel gua kah? Masih ada banyak di rumah. Itu juga cuma ponsel dari sponsor doang. Kalau gadis itu, dia baik-baik saja kok. Karena gue berhasil nangkep tubuhnya. Tadi, kalau tidak ketangkap, bisa terjengkang dia ke belakang. Nyawa taruhannya. Hi, serem gue bayanginnya, kata Dokter Aldi, sambil membayangkan jika tadi Rizkia benar-benar jatuh dari eskalator. Dia jadi bergidik ngeri sendiri. Untung saja, dia masih sempat menangkapnya. Gue tidak peduli sama ponsel lu. Carikan gadis itu sekarang Di. Gue mohon, kata Tuan Bagas dengan nada memelas. Hih, lu kenapa sih Gas? Apakah gara-gara gue bilang mirip Rika? Memangnya kenapa kalau mirip Rika? Lu mau ambil jadi istri muda? Gue bilangin Rika, bisa habis lu nanti. Kelakar Dokter Aldi, yang masih tidak memahami. Ada apa sebenarnya? Carikan dia sekarang Di, cepat, bentak Tuan Bagas. Kali ini, nada Tuan Bagas mulai terlihat panik dan tergesa-gesa. Pertanyaannya Gas, buat apa nyari dia? Lo khawatir sama ponsel gue? Atau gadis itu? Sudah gue jelasin kan, dia baik-baik saja. Karena gue tadi berhasil menangkap dia, kata Dokter Aldi. Dia masih tidak memahami reaksi Tuan Bagas, yang menurutnya berlebihan. Gue nggak peduli sama ponsel lu Di, siapa tahu dia anak gue. Seru Tuan Bagas dengan nada sangat memelas. Reza yang sedari tadi asyik bermain ponsel, mulai memperhatikan papanya. Dia mulai mencermati keadaan dan penasaran. Apa maksudnya Pak? Anak papa? Rena bukan Pak? Di mana? Tanya Reza ikut bangkit berdiri. Heh, maksud kalian ini apa sebenarnya? Tanya Dokter Aldi yang merasa semakin bingung. Lu yakin dia mirip istriku bukan? Berarti mirip dia juga dong? Tanya Tuan Bagas, memastikan sekali lagi, seraya menunjuk ke arah Reza. Dokter Aldi pun memperhatikan Reza lekat-lekat. Iya, mata mereka sama persis. Dari samping, miriplah. Kalau dari depan, agak sedikit berbeda. Tapi agak miriplah, itu menurut gue ya. Mungkin karena laki-laki sama perempuan. Tapi kalau sama Rika waktu masih muda, ya sama persis. Rambutnya, fitur wajahnya. Hanya dagunya saja sih bedanya. Dagu Rika kan runcing, kalau gadis tadi sedikit bulat, kata Dokter Aldi sambil mengingat-ingat wajah Rizkia. Iya, Om, itu Rena. Memang, dari kecil, pipinya agak cabi. Di mana dia sekarang Om? Biar Reza lihat.
siapa tahu beneran Rena, seru Reza, yang mulai tidak sabar. Dokter Aldi mulai mencoba memahami keadaan. Siapa sebenarnya Rena ini? Pikir Dokter Aldi. Tuan Bagas yang melihat Dokter Aldi tampak kebingungan, segera mengambil inisiatif. Jadi, kembaran Reza dulu hilang di Taman Hiburan Aneka yang ada di Kota Landu ketika berusia sekitar 7 tahun. Siapa tahu yang lu lihat tadi itu dia. Tolongin kami di. Kami sudah mencarinya selama 11 tahun, kata Tuan Bagas, mencoba menjelaskan dengan singkat. Ketika Dokter Aldi akhirnya bisa sepenuhnya memahami situasi. Tiba-tiba saja, terdengar suara pintu terbuka dari arah luar. Apakah Anda memanggil Dokter Frida? Tanya pengawal yang terlihat masuk. Iya, suruh masuk, kata Dokter Aldi. Tak lama, terlihat Dokter Frida berjalan masuk dengan tergesa-gesa. Maaf, Dok, tadi saya sedang ada sesi hipnosis. Ada hal emergensi apa, Dok? Terang Dokter Frida begitu berhadapan dengan Dokter Aldi. Tunggu, sekarang aku jadi bingung harus ngapain, kata Dokter Aldi. Dia pun terdiam dan berpikir sejenak. Begini saja, kamu bawa tuan muda ke ruanganmu. Beliau bersedia menjalani konseling sama kamu, kata Dokter Aldi. Baik dok, mari tuan muda, ajak Dokter Frida. Itu nanti saja, Om, saya mau ikut mencari Rena, sahut Reza. Jangan, Anda menjalani konseling saja dulu, biar saya bersama tuan besar yang mencari, karena belum tentu benar. Kami akan ke ruangan keamanan. Sementara, silakan Anda mengikuti Dokter Frida ke ruangannya, saran Dokter Aldi. Tapi, Om, seru Reza. Aldi benar Za. Pertama, ini belum tentu benar. Jangan mengorbankan sesuatu yang penting untuk yang tidak pasti. Kedua, buat Papa, kamu adalah fokus utama, karena kamu yang saat ini nyata di depan mata Papa. Kesehatanmu yang terpenting, kata Tuan Bagas. Meskipun tampak murung, namun akhirnya Reza menuruti kata-kata Tuan Bagas. Dokter Frida dan Reza pun berjalan menuju ke poli psikiatri. Sementara, Dokter Aldi dan Tuan Bagas berjalan ke ruangan keamanan untuk melihat CCTV.